101,9 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM. Kick, bass. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi pendengar 101.9 FM Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo. Seperti biasa, hari ini Rabu 2 September tahun 2020 kembali kami menyapa anak-anakku semua dalam program belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama untuk jenjang SMA SMK gitu ya, sederajat. Program acara ini Pangkur Pembelajaran Menyenangkan dan Terukur adalah hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, PGRI Kabupaten Sukoharjo, dan Radio Top FM Sukoharjo. Saya Agus Rianto dari PGRI Smart Learning and Character Center Kabupaten Sukoharjo akan memandu pembelajaran pada pagi hari ini selama 60 menit ke depan. Di studio sudah hadir bersama dengan kami seorang guru yang hebat untuk menemani belajar anak-anakku semuanya di seluruh wilayah Sukoharjo. Ada Bu Dewi Purwaningrum, SPD MPD. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Gus. Ini Bu Dewi ini semangatnya luar biasa anak-anak. Jadi Bu Dewi ini setiap hari mengajar di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Anak-anak kalau bisa membayangkan SMA Negeri 2 Sukoharjo sepertinya di kota ya. Padahal sebenarnya ada di kota tapi Kartosuro. Jadi jauh sekali. Ini datang ke kota Sukoharjo dari Kartosuro itu sangat jauh. Nah ini beliau menyempatkan hadir di sini karena saking senangnya untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anakku semuanya. Baik anak-anak, tidak perlu lama, anak-anak silakan siapkan alat tulisnya, kemudian silakan disimak dengan sebaik-baiknya pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bu Dewi Purwaningrum. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat? Tetap semangat belajar kan walau dari rumah? Kali ini kembali bersama saya Bu Dewi Purwaningrum dari SMA Negeri 2 Sukoharjo. 40 menit ke depan seperti biasa akan menemani kalian untuk belajar matematika. Anak-anak, pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Corona yang belum pulang kandang, mengakibatkan kita di tahun ajaran baru ini belum dapat saling bertemu tatap muka di sekolah. Tapi sadarilah bahwa PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mengharuskan kalian mesti BDR, belajar dari rumah, adalah solusi yang tepat saat ini dalam usaha mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, kalian mesti tetap semangat belajar. Bu Dewi, tetapi matematika itu sulit dan rumit. Saya takut Bu dengan pelajaran matematika. Itu keluhan yang sering Bu Dewi dengar dari beberapa murid. Bagaimana dengan kalian? Anak-anak, pelajaran matematika adalah pelajaran yang berhubungan dengan banyak konsep. Konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan antar konsep satu dengan lainnya. Adanya saling keterkaitan ini merupakan bukti
akan pentingnya pemahaman konsep matematika. Artinya, untuk mempelajari suatu materi, kalian harus memahami materi prasyarat sebelumnya. Pemikiran awal yang menjudge matematika itu sulit, jelas akan mempengaruhi penguasaan materi matematika. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran, seperti biasa, Bu Dewi akan ajak kalian untuk mengubah mindset bahwa matematika bukan pelajaran yang sulit, bukan hal yang membuat pusing, tetapi matematika itu gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Biar semangat, kita nyanyi bersama dulu ya anak-anak. Matematika gasing, gasing, gasing. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Saya bisa ikut Bu ini Bu, nyanyi Bu ya. Bisa anak-anak? Mari bagus. Ayo anak-anak, kita menyanyi bersama. Iya. Kalian dari rumah, Bu Dewi dan Pak Agus dari studio. Ya. 1, 2, 3. Matematika gasing, gasing, gasing. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Hore! Bagaimana? Sudah tambah semangat? Nah, dengan menyanyi tadi, dengan berpikir bahwa matematika itu gampang, insya Allah pendidikan karakter percaya diri terintegrasi dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, sebenarnya banyak sekali manfaat dari aplikasi matematika yang dapat diterapkan dalam bidang ilmu lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi atau penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar tentang program linier? Iya. Program linier adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian, dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum. Dengan kata lain, untuk menentukan penyelesaian optimum. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan memilih atau menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Anak-anak, program linier banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang berkaitan dengan perhitungan, misalnya dalam berdagang. Program linier dapat membantu pedagang mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimum dengan biaya atau modal yang minimum. Anak-anak, suatu masalah dikatakan masalah program linier jika 1. Terdapat tujuan yang akan dicapai dan dalam model matematika fungsi tujuan ini dalam bentuk linier. 2. Terdapat sumber daya dalam keadaan terbatas yang dapat dirumuskan dalam pertidaksamaan linier. Sementara nilai optimum suatu fungsi tujuan yaitu fx, y sama dengan ax ditambah by dapat ditentukan dengan menggunakan metode uji titik sudut atau titik pojok maupun metode garis selidik. Kali ini Bu Dewi akan sampaikan cara menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok, di mana urutan langkahnya yaitu yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala atau pembatas dalam suatu masalah program linier. 2. Tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaian. 3. Hitung nilai fungsi tujuan yaitu fx, y
untuk masing-masing titik sudut. Dan langkah yang terakhir adalah nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai pada langkah 3. Anak-anak, salah satu penerapan program linier yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Misalnya, kita ingin mencari keuntungan atau laba maksimum, dan mungkin juga mencari biaya atau modal yang minimum. Ayo anak-anak, sekarang saatnya siapkan kertas dan pulpen kalian. Sudah siap ya anak-anak? Yuk, silahkan difahami, ikuti pelan-pelan penjelasan Bu Dewi, yang sekiranya perlu silahkan dicatat. Bu Dewi punya permasalahan seperti ini. 1. Seorang tukang las mempunyai usaha membuat 2 jenis pagar. Tiap meter persegi pagar jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Sedangkan pagar jenis 2 memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las tersebut mempunyai persediaan 640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Sedangkan harga jual per meter persegi pagar jenis 1 adalah Rp50.000 dan harga jual per meter persegi pagar jenis 2 adalah Rp75.000. Pertanyaan soal adalah, buatlah model matematika dari permasalahan linier tersebut supaya hasil penjualannya maksimum. Kita ulang ya. Seorang tukang las mempunyai usaha membuat 2 jenis pagar. Tiap meter persegi pagar jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Sedangkan pagar jenis 2 memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las tersebut mempunyai persediaan 640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Harga jual per meter persegi pagar jenis 1 adalah Rp50.000 dan harga jual per meter persegi pagar jenis 2 adalah Rp75.000. Tentukan model matematika dari permasalahan linier tersebut supaya hasil penjualannya maksimum. Nah, untuk memudahkan dalam membuat model matematika dari permasalahan tersebut anak-anak, akan lebih mudah jika data atau informasi yang ada tadi ditulis dalam tabel. Kemudian, menetapkan besaran masalah sebagai variabelnya. Misalnya, banyaknya pagar jenis 1 yang dibuat itu X meter persegi, dan banyaknya pagar jenis 2 yang dibuat yaitu Y meter persegi. Sehingga silahkan dibuat tabelnya. Di sana ada X, ada Y. X itu menyatakan banyaknya pagar 1, kemudian Y menyatakan banyaknya pagar jenis 2. Kemudian buat lagi kolom di sebelahnya, yaitu kolom kebutuhan yang dibutuhkan pagar 1 dan pagar 2 tadi, yaitu besi pipa. Sebelahnya besi pipa, buat lagi kolom besi beton. Sebelahnya besi beton, buat lagi kolom penjualan. Jadi yang dibicarakan apa toh tadi dari permasalahan ini tadi, itu disajikan dalam tabel. Yang dibicarakan yaitu adanya pagar jenis 1 sebanyak X dan pagar jenis 2 sebanyak Y. Masing-masing pagar dibatasi oleh bahan, yaitu besi pipa dan besi beton. Nah, sekarang yuk masukkan untuk pagar 1 tadi butuh besi pipanya 4 meter, masukkan angka 4 di sana. Kemudian untuk besi betonnya butuh 6 meter, masukkan angka 6. Demikian juga untuk pagar 2, besi pipanya butuh 8 meter, masukkan angka 8. Besi betonnya butuh 4 meter.
Kemudian untuk yang baris paling bawah, tambahkan baris jumlah. Untuk bahan besi pipa tadi tersedia jumlahnya 640. Letakkan di bawahnya besi pipa itu pada kolom besi pipa yang barisan jumlah itu letakkan angka 640. Kemudian yang besi beton yaitu 480. Sudah ya? Kemudian untuk yang kolom penjualan pagar 1 tadi per meter perseginya dijual dengan harga Rp50.000. Letakkan angka 50.000. Demikian juga pada pagar 2 letakkan angka 75.000. Nah, dengan membuat tabel terlebih dahulu anak-anak, kalian akan lebih mudah membaca data informasi sehingga akan lebih mudah dalam pembuatan model matematikanya. Bagaimana? Bisa difahami penjelasan Bu Dewi? Oke, pintar. Nah, sehingga dengan tabel dapat terbaca dengan mudah bahwa sistem pertidaksamaannya adalah untuk besi pipa. Silakan dilihat tabel kalian. Untuk besi pipa 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 640. Atau disederhanakan dibagi 4. Yuk, silakan dibagi 4 anak-anak. 4X dibagi 4 yaitu X, 8Y dibagi 4. 2Y 640 dibagi 4 yaitu 160. Sehingga pertidaksamaannya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 160. Yuk, silakan diikuti anak-anak. Sedangkan untuk besi beton yaitu 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 480. Kita sederhanakan dibagi 2 ya anak-anak. 6X dibagi 2, 3X, 4Y dibagi 2, 2Y, 480 dibagi 2, 240. Sehingga untuk kebutuhan besi beton yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 240. Kemudian dengan mengingat bahwa X dan Y itu menyatakan banyaknya barang, yaitu banyaknya pagar, maka X dan Y tidak mungkin negatif. Sehingga di sana mestinya ada syarat lagi yang harus kita masukkan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Mengapa ada tanda sama dengannya anak-anak? Ya, bagus. Karena X dan Y itu boleh sama dengan 0. Artinya, boleh si tukang las tadi tidak membuat pagar jenis 1, tapi membuat pagar jenis 2 saja. Artinya 0 pagar jenis 1. Boleh anak-anak. Atau sebaliknya, membuat pagar jenis 1 saja tanpa membuat pagar jenis 2. Yaitu 0 pagar jenis 2. Boleh anak-anak. Maka di sana tandanya harus memakai sama dengan. Sehingga pertidaksamaannya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kalau tadi diketahui penjualan per meter persegi pagar jenis 1-nya adalah 50.000 dan per meter persegi pagar jenis 2-nya adalah 75.000, maka fungsi tujuannya adalah hasil penjualan yang diperoleh jika membuat X meter persegi pagar jenis 1 dan Y meter persegi pagar jenis 2 adalah Fx, Y sama dengan 50.000 X ditambah 75.000 Y. Begitu anak-anak. Jadi model matematikanya, kalau kita diminta mencari atau menentukan model matematikanya, di sana akan ada fungsi tujuan dan ada fungsi pembatas. Nah, fungsi tujuan atau goal finalnya, nah atau tujuan akhirnya apa? Nah, jadi fungsi tujuannya atau goal finalnya atau tujuan akhirnya adalah maksimumkan 50.000 X ditambah 75.000 Y. Dengan fungsi pembatas atau fungsi kendala yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus 2Y kurang dari sama dengan 160,
dan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 240. Kita ulang. Fungsi maksimumnya adalah, atau fungsi tujuannya tadi adalah mencari maksimum dari fx, y sama dengan 50.000 x ditambah 75.000 y. Dengan fungsi pembatas atau fungsi kendala yang berupa pertidaksamaan, yaitu x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 160, dan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240. Begitu ya anak-anak. Itu kalau kita hanya diminta memodelkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa matematika yang berupa model matematika. Jadi kita hanya membuat model matematikanya saja. Nah sekarang ini praktek realnya anak-anak. Yuk ikuti lagi penjelasan Bu Dewi, ikuti dengan seksama dan dicatat lagi. Nomor 2. Seorang pedagang di era pandemi ini membuat 2 macam masker yang setiap harinya menghasilkan tidak lebih dari 18 buah. Harga bahan untuk masker jenis pertama yaitu Rp5.000 dan harga bahan untuk masker jenis kedua adalah Rp10.000. Ia tidak akan berbelanja bahan lebih dari Rp130.000 setiap harinya. Dari penjualan setiap masker jenis pertama, labanya Rp2.000 dan masker jenis kedua labanya Rp3.000 per buah. Jika semua masker laku terjual, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Kita ulang. Seorang pedagang di era pandemi ini membuat 2 macam masker yang setiap harinya menghasilkan tidak lebih dari 18 buah. Harga bahan untuk masker jenis pertama Rp5.000 dan harga bahan untuk masker jenis kedua adalah Rp10.000. Ia tidak akan berbelanja bahan lebih dari Rp130.000 setiap harinya. Dari penjualan setiap masker jenis pertama, labanya Rp2.000 dan masker jenis kedua labanya Rp3.000 per buah. Jika semua masker laku terjual, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Nah anak-anak, yang seperti ini adalah contoh real pemanfaatan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Sengaja Bu Dewi membuat contoh dengan menggunakan angka-angka kecil agar kalian mudah menghitungnya. Dengan harapan, dengan contoh ini kalian dapat memahami bahwa ternyata dalam usaha dagang, keuntungan itu bisa dimaksimumkan. Misalnya dalam hal ini tadi yaitu dalam pembuatan masker. Tidak asal gunting-gunting bahan, membuat masker jenis 1 dan 2 tanpa perhitungan. Tapi dengan semua pembatas atau kendala yang ada, pembatasnya apa tadi? Yaitu modal ataupun bahan. Dengan program linier ternyata bisa untuk menentukan keuntungan yang maksimum. Tidak sekedar untung, tapi untung yang maksimum. Tidak sekedar, pokoknya aku jualan, membuat masker jenis 1 sekian, membuat masker jenis 2-nya sekian, tanpa dihitung. Tak jual, pokoknya untung. Tidak pokoknya jualan, pokoknya untung anak-anak. Tapi ternyata dengan modal yang ada, dengan bahan yang ada, keuntungan maksimum itu tersebut, itu kita dapat menghitungnya. Dengan cara memisalkan. Banyaknya masker jenis 1 tadi dimisalkan X, banyaknya masker jenis 2 dimisalkan Y. Sehingga fungsi kendala atau fungsi pembatasnya adalah, langsung saja karena tadi sudah paham di contoh 1, fungsi pembatasnya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 18, ya anak-anak. Karena tadi dikatakan setiap harinya tidak lebih dari 18 buah, gitu kan. Kemudian untuk bahan
Berarti modal yaitu 5.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 130.000. Diulang. Pembatasnya yaitu ada 4 pertidaksamaan di sana, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 18, dan yang terakhir 5.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 130.000. Mengapa tandanya kurang dari sama dengan anak-anak? Ayo pikirkan, coba. Kenapa kok kurang dari sama dengan 130.000? Ya benar, karena modalnya hanya 130.000. Kalau modalnya 130.000, kita belanjakan 100.000 saja. Artinya kurang dari 130.000. Boleh tidak anak-anak? Boleh. Kalau uang 130.000 tadi dihabiskan untuk belanja semua, bisa apa tidak? Bisa. Nah, kalau uangnya tadi modalnya itu hanya 130.000, kok akan belanja lebih dari 130.000? Bisa tidak anak-anak? Tidak bisa, karena modalnya hanya 130.000. Begitu kan anak-anak? Oleh sebab itu tandanya tadi mestinya menggunakan kurang dari sama dengan. Sehingga untuk yang 5.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 130.000, itu kita sederhanakan dibagi 5.000. Yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 130.000 dibagi 5.000 anak-anak, yaitu 26. Gitu ya. Sehingga fungsi tujuannya adalah maksimum dari 2.000 X ditambah 3.000 Y. Karena tadi pedagang mengharapkan laba untuk masker jenis satunya Rp2.000, masker jenis duanya adalah Rp3.000. Gitu kan? Nah, sehingga model matematikanya adalah yang pertama, untuk fungsi pembatas atau fungsi kendalanya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 18, dan yang terakhir X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 26. Sedangkan fungsi optimumnya, fungsi tujuannya, goal finalnya adalah maksimum dari 2.000 X ditambah 3.000 Y. Nah, kalau sudah dari model matematika tersebut, kita buat garisnya dulu pada bidang kartesius. Dengan cara tanda-tanda pertidaksamaan tadi kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan anak-anak untuk membuat garisnya. Yaitu berarti kita buat yang pertama, buat garis X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Kemudian buat garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Kemudian yang ketiga, buat garis X ditambah Y sama dengan 18. Nah, membuat garis X tambah Y sama dengan 18, caranya bagaimana? Apa itu garis? Iya, pintar. Garis adalah pertemuan minimal 2 titik. Sehingga kita cari dulu titik potongnya. Misalnya, kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Sehingga kalau untuk X-nya 0, Y-nya 18, berarti 0,18. Sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya 18, berarti titiknya 18,0. Demikian juga untuk yang X ditambah 2Y sama dengan 26. Titik potongnya ada di mana? Yaitu kalau X-nya 0, Y-nya 13, berarti di titik 0,13 gitu ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 26, berarti titiknya ada di 26,0 dan 0,13. Paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, ya sambil dicatat, diorek-orek silahkan. Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, kita gambar dalam bidang kartesius. Yuk kita gambar. Ada sumbu X, berarti yang mendatar, dan ada sumbu Y yang tegak itu. Ya, silahkan digambar, Putri tunggu ya anak-anak.
Ada sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kemudian ada sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Kemudian buat garis X ditambah Y sama dengan 18. Berarti melalui titik 0,18 dan 18,0. Ya, tarik garisnya. Kemudian buat garis X tambah 2Y sama dengan 26 melalui 0,13 dan 26,0, tarik garisnya. Nah, setelah dibuat garisnya, kemudian dicari DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya. Ayo, Budi tunggu. Silakan dicari dulu DHP-nya. Kalau tadi yang diminta X lebih dari sama dengan 0, berarti kalian lihat X sama dengan 0, yaitu sumbu Y. Ternyata yang diminta yang lebih dari 0, berarti yang diminta yang di sebelah kanan garis. Kemudian lihat garis Y sama dengan 0, yaitu sumbu X. Tadi yang diminta Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diminta adalah daerah yang di atas garis. Kemudian lihat garis X tambah Y sama dengan 18. Yang diminta tadi X tambah Y kurang dari sama dengan 18, berarti daerah yang ada di bawah garis. Terakhir, untuk garis X tambah 2Y sama dengan 26. Yang diminta yang kurang dari sama dengan 26, berarti yang ada di bawah garis. Begitu ya anak-anak? Sehingga ternyata DHP-nya berupa segi 4. Begitu kan? Nah, dari segi 4 di sana, segi 4 dari DHP di sana ada titik-titik pojoknya. Kita beri nama saja titik ABCD. Misalnya A-nya 0,0, B-nya 18,0, C-nya belum diketahui, dan D-nya adalah 0,13. Nah, titik C-nya itu siapa? Titik C-nya adalah titik potong dari garis X tambah Y sama dengan 18 dan X tambah 2Y sama dengan 26. Nah, mencarinya bagaimana? Nah, mencarinya bagaimana? Ini seperti yang Bu Dewi sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mempelajari materi matematika itu ternyata kita butuh materi prasyarat sebelumnya. Jadi ada keterkaitan antar konsep. Dalam hal ini, untuk mengerjakan program linier ini, mencari titik C, yaitu titik potong kedua garis, ternyata kita membutuhkan pemahaman konsep tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Oleh karena itu silahkan titik C-nya kalian cari dulu dengan eliminasi substitusi. Ayo silahkan. Budi tunggu, cepat ya. X plus Y sama dengan 18 dan X plus 2Y sama dengan 26. Sehingga ketemu titik X-nya 10, Y-nya sama dengan 8. Gitu ya. Sehingga titik C-nya adalah 10,8. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik pojoknya sudah ada semua anak-anak, baru dimasukkan ke fungsi tujuan, yaitu fxy sama dengan 2000x ditambah 3000y. Untuk f 0,0 ya dimasukkan 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 0, yaitu 0. Untuk yang titik B 18,0 ya 2000 kali 18 ditambah 3000 kali 0. 2000 kali 18 36.000. Kemudian untuk titik C 10,8 berarti 2000 kali 10 berapa anak? 20.000. 3000 kali 8-nya 24.000. 20.000 tambah 24.000 44.000. Terakhir untuk yang 0,13 2000 kali 0 ditambah 3000 kali 13 yaitu 39.000. Jadi bisa kita simpulkan ternyata keuntungan maksimum dari penjualan masker tadi ada di titik mana anak-anak? Ya ada di titik C 10,8, yaitu keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah Rp44.000. Dengan catatan yang dibuat atau yang diproduksi yaitu sebanyak 10 masker jenis 1 dan 8 masker jenis 2. Begitu ya anak-anak? Jadi tidak asal jual, tidak asal membuat, pokoknya untung, tidak. Tapi kita perhitungkan sehingga hasil kerja kita memperoleh keuntungan yang maksimum. Bagaimana anak-anak? Gampang bukan?
Bagaimana Pak Agus? Gasing? Gasing, keren. Yeah. Atau kita break sebentar dulu Pak Agus? Oke, siap. Yeah. Anak-anak semua nanti pembelajarannya kita lanjutkan. Ini Bu Dewi ini expert bener nih matematikanya ya. Jadi anak-anak saat ini mungkin tidak sadar kita sedang diajar 2 mata pelajaran sekaligus anak-anak. Jadi yang pertama adalah matematika karena memang materi yang disampaikan adalah matematika. Untuk anak-anak saat ini taunya matematika dengan rumus-rumus itu tadi gitu ya. Tapi saya justru menyoroti bahwasanya ini sebenarnya Bu Dewi ini lebih mirip ke pengusaha anak-anak. Jadi ini adalah sebuah peluang usaha bagaimana anak-anak mungkin suatu saat nanti dengan matematika yang diajarkan oleh Bu Dewi ini, anak-anak bisa menjadi pengusaha yang secara prinsip ekonomi itu dengan modal yang minimum gitu ya. Itu kemudian hitung-hitungan yang luar biasa kemudian mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi pesan yang akan disampaikan seperti itu. Nah, anak-anak mungkin sudah mencatat, sudah latihan juga. Nanti pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. 101.9 Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Top FM. Anak-anak semuanya ketemu lagi nih ya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kalau tadi Bu Dewi sudah menjelaskan, kemudian sudah memberikan contoh tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Anak-anak juga sudah mencatat semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran bersama dengan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya anak-anak, sekarang yuk kita simpulkan yang kita pelajari hari ini tadi. Kesimpulannya adalah program linier dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencari fungsi optimum, yaitu maksimum minimum, dengan cara memodelkan dalam model matematika. Kemudian, masalah yang dapat dimodelkan dengan program linier harus memenuhi adanya sumber penunjang atau variabel beserta batasnya, adanya fungsi tujuan yang akan dioptimumkan, dan relasi yang timbul antar variabel adalah linier. Penyelesaiannya adalah dengan cara membuat garis pembatas pada bidang kartesius, kemudian kita cari DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu mencari nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok dari DHP tersebut. Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham apa belum dengan pembelajaran hari ini, Bu Dewi akan beri kalian 1 soal saja untuk dicoba dikerjakan. Bu Dewi minta kalian untuk mencoba mengerjakan di rumah dan silahkan hasil pengerjaan nanti dikirim ke Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Silahkan dicatat soal berikut. 1 soal saja anak-anak. Dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama maksimum membawa 60 kg bagasi. Sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimal 20 kg. Pesawat tersebut hanya mampu menampung total bagasi penumpang maksimum 1.440 kg. Jika harga tiket penumpang kelas utama adalah Rp1.500.000 dan kelas ekonomi Rp1.000.000, tentukan banyaknya penumpang kelas utama dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket tersebut maksimum. Bu Dewi ulang. Dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama maksimum membawa 60 kg bagasi. Sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimal 20 kg. Sementara pesawat hanya dapat menampung total bagasi 1.440 kg. Harga tiket penumpang kelas utama Rp1.500.000 dan kelas ekonomi Rp1.000.000. Tentukan banyaknya penumpang kelas utama berapa, kelas ekonomi berapa, agar hasil penjualan tiket tersebut maksimum. Bagaimana? Bisa membayangkan ya anak-anak? Silahkan dicoba, Bu Dewi yakin kalian pasti bisa. Demikian anak-anak.
sedikit pembelajaran hari ini. Gasing bukan? Bukan pusing loh anak-anak, tapi gasing. Nah, gampang, asik, dan menyenangkan. Dan kalian dapat mengetahui ternyata matematika memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek tidak lepas dari peran matematika. Belajar matematika tidak akan ada ruginya anak-anak, karena matematika benar-benar mantul, manfaat betul dalam kehidupan kita. Akhir kata, Bu Dewi mengingatkan bahwa dengan kondisi apapun, termasuk pandemi COVID-19, pembelajaran must go on. Kita berdoa, semoga pandemi segera berakhir dan dapat segera belajar lagi di sekolah. Semangat selalu, positive thinking, semangat sehat, jaga jarak, cuci tangan, kenakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan do it the best. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini matematika. Tapi sebelum ditutup Bu Dewi, saya itu ingat ketika matematika itu SMP gitu ya. Itu kan kalau anak-anak itu tidak mikir sekarang, itu baru berpikir bahwasanya matematika itu tadi mantul, manfaat betul dalam kehidupan gitu ya. Dulu saya sempat dikasih tahu katanya matematika itu akronim dari makin tekun makin tidak karu-karuan gitu kan. Makanya dulu tidak ditekuni gitu. Tapi ternyata sekarang ini matematika itu bukan pada menghitungnya, bukan pada rumus-rumusnya saja, ternyata itu membentuk pemikiran gitu ya. Pola pikir bagaimana kita bisa memperhitungkan sesuatu gitu. Manfaat gitu ya, manfaat betulnya ternyata ketika kita sudah dewasa baru terasa gitu Bu. Baru terasa ya Pak Agus ya. Baru terasa gitu. Jadi yang tadi mungkin yang bilang akronim dari makin tekun makin tidak karuan itu sebenarnya keliru juga mungkin ya. Dipleset-plesetkan. Ya, jadi anak-anak semuanya pesannya adalah bahwasanya matematika, pesannya Bu Dewi yang paling keren ini tadi ya. Matematika itu mantul, manfaat betul dalam kehidupan kita. Anak-anak nanti akan terbiasa berpikir secara sistematis, kemudian bisa menganalisa dan lain sebagainya. Perlu anak-anak ketahui juga nih, kalau Pak Agus ini bicara sama anak-anak yang SMA itu kan sudah bisa diajak berpikir lebih luas ya, bahwasanya keterampilan abad 21 itu hanya ada 2 anak-anak. Jadi tidak perlu yang pintar-pintar dan sebagainya, hanya ada 2. Satu, itu adalah interpersonal, jadi anak-anak pintar komunikasinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah analisis. Nah, salah satu untuk mengembangkan 2 keterampilan itu adalah dengan belajar matematika. Jadi itu anak-anak pintar menganalisis, berarti anak-anak ketika nanti hidup itu berarti anak-anak akan banyak peluang, ini dapat apa dan lain sebagainya, anak-anak akan mudah dalam menjalani. Itu pesannya ya. Jadi anak-anak kalau udah SMA ini berarti artinya kan 1, 2, 3 tahun lagi anak-anak akan menghadapi kehidupan nyata. Seolah-olah kemarin SMA seneng-seneng nih, setelah lulus SMA anak-anak hidup benerannya di situ. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada pihak Radio Top FM yang sudah memberikan fasilitas untuk pembelajaran bagi siswa-siswi di Kabupaten Sukoharjo selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi Purwaningrum dari SMA Negeri 2 Sukoharjo yang jauh-jauh datang dari Kartasura gitu ya ke sini untuk menemani anak-anakku semuanya. Pesannya tadi anak-anak sama seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, bahwasanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir di Kabupaten Sukoharjo dan umumnya di seluruh Indonesia ini. Sampai berjumpa kembali di program pembelajaran menyenangkan dan terukur atau Pangkur pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.9 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM.